Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai dengan saat ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, masih dalam sikap doa, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengan sikap doa kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan.
kami, yang boleh kami rasakan dari hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan jika kami boleh melihat kembali bahwa bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tapi oleh karena kuasa Allah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kami. Kami rindu dipulihkan ya Tuhan. Kami rindu disembuhkan dari segala hal yang merintangi kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan saat ini, secara khusus umat Tuhan, mungkin boleh saat ini merasakan kesedihan ya Tuhan, oleh karena kebiasaan kami di dalam beribadah ada berkumpul di tempat persekutuan di gereja, di tempat ini ya Tuhan. Tetapi kami tidak bisa melaksanakannya oleh karena wabah COVID-19 yang masih belum pernah berkesudahan dari bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa segala sesuatu yang terjadi di bawah, di kolong langit ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah sedang bekerja, sedang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, sehingga umat Tuhan dimanapun berada, suatu saat nanti kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini ya Tuhan. Di hari ini kami akan memulai ibadah kami ini. Kami mau serahkan kepada Allah, Allah yang mempunyai pujian dan sembahan ya Tuhan. Hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak Tuhan di hari ini yang beribadah di tempat ini, bahkan juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Allah senantiasa memimpin dengan hikmat, sehingga kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Allah saja. Terima kasih ya Bapak, serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita akan membuka nas Alkitab kita pada hari ini yang terambil di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kembali kita akan mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah, tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kami menjemput seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
yang memeliharaku selamanya. Kita masih mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita tetap semangat dan tidak pernah lelah di dalam menanti hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian tiada seperti Engkau. Pujian ini kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib yang sanggup memulihkan kehidupan kita, bahkan bangsa Indonesia. Begitu mengasihi, seperti begitu mengasihiku, begitu mengasihi.
surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kepada Engkau karena pertolongan-Mu dan lawatan-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami, yang membuat kami boleh ada, boleh berkumpul, baik kami di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda, Engkau masih mengizinkan kami hidup. Engkau masih menghindarkan kami dari segala penyakit sampar dan penyakit itu. Dan kami sampai hari ini tidak kurang satu apapun, aman, sehat dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sebelum kami lebih jauh berdoa, bersyafaat di hadapan-Mu, Engkau Tuhan mengampuni setiap kesalahan pelanggaran yang hamba pribadi lakukan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, segala dosa pelanggaran yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan Tuhan, yang tidak berkenan memuliakan Tuhan, kami mau Tuhan mengampuni, dan berkenan kiranya Engkau dengan belas kasih-Mu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mau bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan Engkau telah nyatakan kebaikan-Mu, dan kami Tuhan mohonkan kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang ada di gereja di jemaat Tuhan, bahkan yang di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan penyertaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami ini terus dalam pemeliharaan-Mu, terus dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rencana dan cita-cita Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohonkan Tuhan lawatan-Mu atas setiap pribadi, keluarga, jemaat Tuhan masing-masing yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan letih lesu, bahkan imannya yang semakin menurun. Tapi kami percaya lawatan Tuhan menyentuh hati mereka, menjamah mereka yang sakit, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini yang melakukannya di tengah-tengah pandemi Tuhan. Meskipun mereka dalam segala keterbatasan, tetapi Tuhan tidak menutup pintu-pintu langit berkat-Mu untuk Engkau curahkan dalam setiap pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik mereka yang bekerja di ladang, di kebun, di sawah pertanian mereka, bahkan bekerja di kantoran, bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai karyawan, bekerja apapun profesi mereka, kami mau Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka semuanya, sehingga mereka boleh Kau peliharakan, mereka semua boleh Engkau berikan kehidupan dengan hasil usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka semua dan kami semua Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja di tempat ini yang melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi yang tidak normal seperti biasa. Kami mau Tuhan Engkau melawat setiap hamba-hamba-Mu, lebih khusus lagi kepada gembala kami yang mengembalakan gereja di tempat ini, domba-domba-Mu yang ada di gereja PK Pahuman ini. Kami serahkan Tuhan, pakai, pimpin, sertai hamba-Mu ini, baik dia, istri, anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkatinya. Berkati seluruh pelayanan yang dia lakukan, bila Engkau pakai mulut bibir hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan yang untuk pelayanan-Mu, firman Tuhan tersampaikan, perkataan Tuhan tersampaikan, pelayanan yang daripada Tuhan melewati mereka tersampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai lebih lagi luar biasa, berkati kesehatan, berkati seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pengurus majelis lainnya, mulai dari ketua, bahkan seluruh anggota majelis dan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami bersatu padu dengan gembala di tempat ini, bekerja sama, saling satu kesatuan, kompak sehati dalam menjalankan pelayanan kami. Meskipun pelayanan seperti dilakukan saat ini tengah pandemi menyesuaikan dengan keadaan, tapi kami percaya itu tidak sedikit pun mengurangi kesehatian kami, tidak sedikit pun mengurangi kekompakan dan persaudaraan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Malahan Tuhan, biarlah lewat streaming, lewat persekutuan yang kami lakukan dari rumah ke rumah, bahkan di gereja yang di tempat ini, kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin dieratkan dalam persaudaraan
kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yang kami sesuaikan di tengah pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayanan yang saat ini dilakukan, yaitu ibadah minggu yang sedang kami jalankan ini. Bahkan malam doa yang dilakukan juga di rumah-rumah masing-masing, Tuhan berkati. Bahkan persekutuan yang lainnya yang sedang dan akan kami laksanakan menyesuaikan keadaan ini, Tuhan juga memberkatinya. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam melayani-Mu, bahkan beribadah di dalam Tuhan, sedikit pun Tuhan kami tidak kehilangan kemuliaan Engkau, sehingga Engkau memberkati setiap pelayanan dan ibadah persekutuan yang kami jalankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami teringat dengan Bapak Presiden kami, jajaran para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, bahkan di tingkat RT sekalipun, mereka yang dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin di setiap lingkungan, di setiap pemerintahan di negeri Indonesia ini. Kami berdoa kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan berkat-Mu, berikan rahmat-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu, dan lebih roh yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang dijadikan sebagai kebijaksanaan yang harus dilaksanakan, itu semua Tuhan berasal daripada Engkau ya Tuhan, yang menaruh dan menjadi sumber dari semuanya itu. Sehingga negeri kami ini Tuhan boleh dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan, dengan keadilan, dengan kemanusiaan, dengan rasa yang saling mengisi satu dengan lainnya, sehingga Tuhan bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang damai, yang sejahtera, yang kuat. Apalagi Tuhan ada pandemi yang menjadi musuh kami bersama, yang menyerang setiap orang-orang di negeri kami, bahkan di dunia ini. Kami mau Tuhan lewat cara apapun, karena kami percaya semua ini masih dalam kendali Tuhan. Kami doakan, kami minta, mohonkan semua ini diusirlah, dihilangkan dan dilenyapkanlah pandemi virus ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak menyentuh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan setiap orang yang masih belum mengenal Kau Tuhan sekalipun Kau luputkan, sehingga ketika pandemi ini berlangsung, bahkan sudah berhenti sekalipun, kami ternyata memiliki Allah yang luar biasa, yang turut serta dalam pemeliharaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini. Berkati para aparat keamanan yang bertugas, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada kekisruhan yang terjadi, tidak ada anarkisme, perampokan, pencurian di mana-mana, tetapi aman, sejahtera karena pertolongan daripada Tuhan. Lebih khusus lagi kami juga berdoa buat para medis yang bertugas, dokter, perawat, dan semua mereka yang berada di garda depan dalam membasmi, dalam melakukan perlawanan pandemi virus ini Tuhan. Kami serahkan mereka masing-masing dalam pemeliharaan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga mereka tidak terdampak, mereka tidak menjadi korban berikutnya dari pandemi yang sangat membahayakan ini. Tapi kami percaya lewat pertolongan Tuhan, mereka semua dalam perlindungan-Mu, mereka menjalankan tugas sebaik-baiknya, setulus-tulus dan seikhlas-ikhlasnya mereka lakukan dalam rangka mereka melakukan penyembuhan dan menekan penyebaran virus yang terjadi di negara bahkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, bahkan ilmuwan yang bekerja, Engkau taruh hikmat di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bekerja untuk mencari obat, mencari vaksin, dan vaksin obat itu boleh didapatkan, dan itu semua Tuhan boleh menyembuhkan sakit penyakit yang ditularkan oleh pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dan indah, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya melawan setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia ini Tuhan, bahkan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini kami naikkan hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. Kami percaya banyak sekali hal-hal yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu, tapi kami percaya walaupun tidak sempurna kami sampaikan, Engkaulah Bapa kami yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami, yang akan mendengarkan dan memahami, menyediakan segala keperluan yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bersama dengan jemaat-Mu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, buatlah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besarnya dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita akan pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kembali sahkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, biarlah ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu, bahwa kami mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami mau terus percaya dan berharap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, ya Bapa. Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu untuk terus menuntun kehidupan kami
dari hari lepas hari yang menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, pada saat yang indah ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah hati kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar sama-sama kami dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing. Bagaimana kabar kita? Saya berharap dan saya yakin bahwa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita siapkan Alkitab kita dan kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Saya akan membacanya untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu memberi yang terbaik meskipun keadaan tidak baik. Memberi yang terbaik meskipun keadaan tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 bahwa banyak tim medis yang harus rela berkorban. Mereka rela mengorbankan tenaga mereka, waktu mereka, bahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan pasien yang terpapar virus corona ini. Salah satu kisah yang mengharukan yang saya pernah dengar dan juga saya baca beritanya, yaitu tentang seorang dokter muda. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah membaca beritanya, yaitu seorang dokter muda yang bernama Michael Marampe. Dr. Michael Marampe, beliau adalah seorang dokter muda di RSUD Balikpapan. Ya, Dr. Michael Marampe ini dia harus menunda pernikahannya dengan tunangannya, padahal mereka sudah berpacaran kurang lebih 8 tahun dan sudah tunangan, dan mereka sebenarnya akan menikah pada tanggal 11 April tahun ini ya, 11 April 2020. Tetapi karena terjadi virus corona ini, maka Dr. Michael Marampe ini dia menunda pernikahannya dengan tunangannya itu. Karena alasannya dia harus sebagai dokter, dia harus berada di garda depan untuk membantu pasien-pasien yang terpapar virus corona ini. Dan yang sangat menyedihkan, keputusan dari Dr. Michael Marampe ini tidak hanya membuat dia menunda pernikahannya,
Tetapi Dr. Michael Marampe merupakan salah satu dokter yang menjadi korban akibat COVID-19. Dr. Michael Marampe sudah dipanggil oleh Tuhan. Beliau meninggal pada tanggal 25 April 2020. Padahal rencananya mau menikah tanggal 11 April, justru meninggal tanggal 25 April. Kisah yang sangat mengharukan. Tetapi di sini kita belajar, seorang dokter memegang sumpahnya sebagai seorang dokter untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik. Dokter ini, dokter yang masih muda, dia memberikan yang terbaik meskipun keadaan sedang tidak baik. Dia tetap melakukan yang terbaik, tugasnya sebagai dokter. Nah, hari ini kita juga melihat dari kisah yang tadi kita baca tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memberikan yang terbaik walaupun keadaan tidak baik. Memberi yang terbaik walaupun keadaan tidak baik. Kita belajar dari persembahan seorang janda miskin ini. Kisah ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita pernah mendengarnya, tapi kita mau sama-sama belajar kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dahulu pada zaman Perjanjian Lama, orang membawa persembahan itu berupa hewan ya ke dalam bait Allah. Mereka membawa ternak mereka, domba, kambing, burung dan sebagainya, itu dibawa sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, hal ini diganti dengan mempersembahkan uang. Sehingga tadi kalau kita baca dalam kisah Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini, di situ ada peti persembahan ya. Jadi orang-orang datang untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, dari kisah ini, kisah persembahan seorang janda miskin ini, kita akan belajar 3 hal. 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan melihat kualitas pemberian kita, bukan kuantitas. Sekali lagi, Tuhan melihat kualitas pemberian kita, bukan kuantitas. Ya, kualitas pemberian kita tidak ditentukan dengan kuantitasnya. Kuantitas ini berbicara tentang jumlah. Jadi kualitas kita dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan itu tidak ditentukan dengan jumlahnya. Tetapi kualitas pemberian kita kepada Tuhan itu dinilai dari bagaimana motivasi kita dalam memberikannya. Kualitas pemberian kita dinilai dari bagaimana motivasi kita dalam kita memberikannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi di ayat yang ke-41 bagian B, di situ dikatakan bahwa banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi apakah itu membuat Yesus simpati? Tidak. Orang Yesus cuma memandang mereka datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin sebagai orang kaya dengan banyak uang, karena pikir persembahannya banyak seperti itu, datang dengan kesombongannya memberikan ke depan seperti itu. Yesus hanya melihatnya. Tetapi Yesus tidak bersimpati. Yesus tidak terkesima dengan persembahannya. Padahal dikatakan bahwa mereka memberi dengan jumlah yang besar. Tetapi ketika ada seorang janda yang datang di ayat yang ke-42, seorang janda miskin. Sudah janda, miskin pula, seperti itu. Seorang janda miskin, dia datang dan dia hanya membawa 2 peser, yang artinya 1 duit. Peser pada zaman Perjanjian Baru ini, pada zaman kisah ini ditulis, peser ini merupakan uang koin yang sangat kecil nilainya. Ini merupakan mata uang Yahudi yang sangat kecil. Nilainya itu kalau zaman sekarang ini sekitar
sekitar 1.600-an. Sekitar 1.625 lah. Jadi kalau satu peser harganya 1.600, kita taruhlah 1.625, berarti kalau 2 peser 1.625 kali 2 berarti 3.250 ya. 3.250. Uang yang sangat kecil. Tetapi itu adalah ukuran manusia, jumlah ukuran manusia. Kalau menurut manusia itu kecil. Tetapi justru persembahannya itulah yang dipuji oleh Tuhan. Di situ Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang ke-43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa? Karena uang yang diberikan oleh janda miskin ini adalah seluruh nafkahnya, semua yang ada padanya. Orang kaya itu memberi daripada kelebihannya, tetapi janda miskin ini dia memberi dari kekurangannya. Kita tidak tahu setelah ini janda ini mau makan apa, kebutuhannya bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi janda ini dia memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Dia memberikan dari kekurangannya, sehingga hal itulah yang dipuji oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberi saat kita berkelimpahan itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Ketika kita baru, misalnya kita baru terima gajian, kita mau datang berikan persembahan ke gereja, sangat mudah tangan kita untuk 10.000 itu kayaknya terlalu kecil untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita masih bisa memberikan 50.000 waktu awal-awal mungkin kita gajian. Tapi coba kalau berjalannya waktu, sudah tanggal 26, 27, kayaknya mau memberikan 10.000 ke kantong persembahan, beratnya minta ampun. Itulah manusia. Karena apa? Kita memberi saat kita kelimpahan sangat mudah. Tetapi memberi di tengah-tengah kekurangan, tidak semua orang bisa melakukannya. Butuh yang namanya pengorbanan. Janda miskin ini, dia menunjukkan bahwa dia rela berkorban kepada Tuhan. Dia tahu kewajibannya. Dia tahu kewajibannya bahwa dia harus tetap memberikan haknya Tuhan, sehingga dia tetap memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Bisa saja dia memiliki alasan, kebutuhan saya juga banyak Tuhan, nantilah dulu. Tetapi dia tahu apa yang menjadi hak Tuhan, dia harus tetap berikan. Dia berkorban. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap memberikan yang terbaik walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Jadi poin yang pertama tadi yang kita belajar dari kisah ini bahwa Tuhan melihat kualitas pemberian kita, bukan kuantitasnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan itu melihat kualitas kita, bukan jumlahnya. Sebab apa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang matre. Bukan Tuhan yang yang memberikan banyak itu lebih saya sayang, yang memberikannya sedikit saya tidak sayang. Apakah Tuhan kita hanya untuk Tuhan orang kaya? Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua orang. Tetapi Tuhan mau melihat kualitas kita dalam memberikannya, hati kita terlebih dahulu. Percuma kita memberikan banyak-banyak, tetapi motivasi kita salah, tujuan kita salah. Hati kita dulu yang pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang lain bisa mengikut. Yang kedua,
yang kita pelajari dari kisah ini yaitu motivasi dari pemberian kita haruslah untuk menyenangkan Tuhan. Motivasi dari pemberian kita haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, tujuannya itu, motivasinya itu haruslah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau untuk menyenangkan manusia, yang kita kejar haruslah jumlahnya. Tetapi kalau tujuan kita, motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, maka yang kita kejar, yang kita siapkan, hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita sudah benar, kita pun akan memberikan yang benar kepada Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini jangan berarti oh ya, Tuhan kan lihat hati, Tuhan tidak lihat berapa jumlah persembahan saya. Jadi tidak apalah, saya kasih seadanya aja. Toh Tuhan lihat hati, bukan lihat jumlahnya. Ini juga salah. Karena apa? Ketika hati kita sudah benar, kita pun akan memberikan yang benar untuk Tuhan. Tidak mungkin hati kita benar, kita memberikan yang biasa-biasa buat Tuhan. Saya tidak yakin. Tetapi kalau hati kita sudah benar, tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk memberikan yang benar juga untuk Tuhan. Ibarat kita waktu awal-awal pacaran misalnya dengan kekasih kita. Kalau masih awal-awal pacaran seperti itu, pasti karena hati kita nih lagi di mabuk asmara lah seperti itu, pasti kita berusaha beli apalah, Valentine kasih apalah, ini kasih inilah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai, kasih sesuatu. Pasti kita akan berusaha. Yang penting pacar kita itu senanglah. Tetapi kalau hati kita sudah mulai tidak benar, pasti kita buru-buru mau kasih sesuatu. Bilang sayang aja kayaknya itu berat sekali. Makanya hati kita harus benar dulu, maka pemberian kita juga pasti akan benar kepada Tuhan. Motivasi kita harus dijaga ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pemberian kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemberian kita kepada Tuhan merupakan tanda kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan terlihat dengan pemberian kita juga yang terbaik untuk Tuhan. Bukan pemberian yang asal-asalan. Dan yang terakhir, poin yang kita pelajari dari kisah persembahan seorang janda miskin ini, yaitu berikanlah yang terbaik untuk Tuhan walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Seperti judul khotbah hari ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menggarisbawahi bahwa pemberian kita kepada Tuhan bukan semata-mata materi. Pemberian kita kepada Tuhan bukan semata-mata materi, tetapi kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, talenta kita untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tenaga, waktu, talenta yang kita berikan haruslah yang terbaik untuk Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, masihkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Masihkah kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Masihkah kita ingat hari Minggu kita harus beribadah? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan GPPIK Jere Pahuman, masihkah kita ingat malam doa? Kita harus doa bersama-sama dengan keluarga kita. Di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita belum bisa beribadah di gereja kita,
Tetapi masihkah kita ingat untuk memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Untuk mencari Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kita belum tahu kapan gereja kita akan dibuka. Kapan gereja kita akan kembali normal, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi masihkah kita memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mari berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta setiap malam kita harus beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau bisa kita lakukan, itu luar biasa. Tapi mari kita ikut saja jadwal yang sudah ditentukan oleh gereja ini. Minggu, masihkah kita ingat hari Minggu waktunya kita beribadah? Atau kita sudah lupa? Minggu sama saja dengan hari yang lain. Minggu saya ke ladang sajalah. Minggu saya noreh sajalah. Minggu saya kan gereja belum buka, jadi saya masih bisa santai. Saya sudah kerja Senin sampai Sabtu, jadi saya mau santai minggunya. Jangan. Mari kita tetap belajar memberikan yang terbaik walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Malam Rabu, masihkah kita ingat? Kita berdoa bersama-sama. Saya yakin bahwa kita semua masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Mari kita terus bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini membuat kita lupa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak mau lagi memberikan tenaga kita, waktu kita, talenta kita untuk Tuhan. Tapi biarlah di masa-masa sulit seperti ini pun kita tetap belajar. Untuk kita mau berlomba-lomba tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau tetap memberikan tenaga saya untuk melayani Tuhan. Di saat mungkin kita diminta tolong untuk ikut dalam pelayanan streaming seperti ini, mari kita tetap bersemangat. Lakukan yang terbaik. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang ada, yang melihat. Tetapi kita mau tetap bersemangat. Kita diberikan tugas, berarti kita dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Gembala itu hanya sebagai wakil saja. Ketika kita diberikan tugas untuk melayani Tuhan, mari lakukan yang terbaik. Berikan talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, dan juga masyarakat saat ini. Kita mau terus memberikan yang terbaik. Belajar dari janda miskin ini. Dia mau memberikan yang terbaik walaupun keadaannya sedang tidak baik. Keadaannya sebenarnya tidak memungkinkan dia untuk harus mempersembahkan seluruh hasil nafkahnya kepada Tuhan. Tapi dia tahu itu haknya Tuhan. Tuhan harus menerima itu. Begitu juga dengan kita. Saya, Bapak, Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita harus tahu haknya Tuhan. Hari Minggu, haknya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita duduk bersama dengan anggota keluarga kita. Duduk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Malam Rabu itu haknya Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada komitmen kita. Waktunya kita untuk beribadah bersama-sama. Jangan sampai lalai. Jangan sampai menjadi lamban. Jangan sampai menjadi kendor. Tetapi kita mau terus bersemangat. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan mungkin berhutang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan sangat tahu
memberikan yang terbaik bagi kita. Salah satu wujud nyatanya, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Daerah kita masih dijaga. Jemaat kita belum ada yang diinfokan terpapar virus corona, belum ada. Itu merupakan wujud nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan masih tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini tidak ada yang sampai tidak makan di masa COVID-19 ini. Malah tambah gemuk, tambah sehat, tambah segar. Banyak makanan pasti di rumah. Kita tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mungkin puasa. Tidak ada yang mungkin bilang, tolong doakan saya sudah puasa seminggu bersama anak-anak. Tidak ada. Puji Tuhan, selama kami kunjungan pun tidak ada jemaat yang mengeluhkan seperti itu. Paling mengeluh ia pekerjaan sedikit terhambat dan sebagainya, tapi masih bisa makan kan? Masih ada daun singkong di samping kiri kanan kita yang bisa dipakai untuk kita makan. Itu merupakan wujud kasih Tuhan bahwa Tuhan masih tahu memberikan yang terbaik buat kita. Nah, kalau Tuhan saja memberikan yang terbaik bagi kita, masa kita tidak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mari kita tetap terus belajar memberikan yang terbaik. Tenaga kita, waktu kita, talenta kita, tetap gunakan itu. Berikan yang terbaik buat Tuhan, meskipun keadaan kita sedang tidak baik. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita semakin bersemangat untuk terus mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa. Kami belajar dari seorang janda miskin ini Tuhan, bahwa dia mau untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun keadaannya sedang tidak baik ya Tuhan. Dan kami pun mau belajar seperti itu Tuhan. Kami mau belajar terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu. Untuk itu kami butuh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Untuk terus mengingatkan kami, menyemangati kami. Untuk kami dapat berjuang bersama-sama. Kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kami, tenaga kami, talenta kami, apapun yang kami miliki, kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini di hati kami. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Gembala MC. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, meskipun keadaan kita sedang tidak baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru untuk kita boleh melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian sungguh ku bangga Bapa.
Baiklah, untuk mendoakan persembahan sekaligus menutup ibadah kita, minta kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang sungguh mengasihi setiap kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaanmu, pimpinan Tuhan sepanjang ibadah yang kami lakukan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Allah terus memimpin setiap kami untuk melewati hari-hari kami, mulai dari hari ini bahkan 1 minggu lamanya ya Tuhan. Biarlah senantiasa keluarga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai, sehingga ucapan syukur terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, ibadah yang telah kami laksanakan di hari ini kiranya berkenan di hadapan Allah. Setiap anak Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan, Tuhan berkati, pimpin kehidupan mereka. Urapan Allah senantiasa boleh ada atas setiap kehidupan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka gumuli saat ini. Terima kasih ya Bapa, persembahan telah kami berikan sebagian dari apa yang kami peroleh daripada Allah. Biarlah Allah memberkati setiap persembahan berupa uang ini ya Tuhan, kiranya boleh menjadi alat yang dipakai untuk memperluas pelayanan di tempat ini. Setiap kami yang telah memberikan persembahan, baik di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kiranya Allah memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mau Allah yang senantiasa ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, bahkan di situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai terus selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.